Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi nih di channel Suara Kebaikan. It's great to be great, but greater to be human. Harus banget nih, kayaknya capek banget hari ini. Capek banget, karena hari ini tuh macet-macetan di Jakarta. Macet ya, gue juga ngerasa hari Luar ini biasa. kayak apa ya? Kayak nggak kayak biasanya ya. Betul, ngerasa nggak sih Biasanya- di Jakarta tuh karena udah nggak proper gitu mobilnya? Lebih ke apa ya? Kalau yang gue lihat macetnya udah nggak tahu waktu. Betul, Gitu. betul. Pagi, siang, malam gitu. Dan nggak tuh kayaknya hektik aja bawanya kalau kesini ya. Nah bener, kalau kayaknya volume mobilnya tuh udah kegedean, karena jalannya tuh nggak diperlebar, tapi orang-orang yang beli mobil kayaknya udah nambah deh di Jakarta. Iya, satu orang satu kendaraan lagi kan. Betul, transportasi umumnya mungkin banyak yang nggak pakai juga nih. Tapi Tapi penuh juga loh transportasi umum udah. udah penuh juga ya. Jadi kenapa sih sebenarnya Jakarta tuh macet? Kita tanya Pak Anies. Bukan ya? Oh jangan. Bukan. Iya, tapi ya kenapa ya? Hawanya ya hektik aja kalau di sini. Betul. Gitu ya, kayak hawa orang kerja banget gitu, semuanya serba rush gitu ya orang-orang gitu. Tapi pas gua hari ini kesini tuh kayak udah baterai tinggal berapa persen gitu kayaknya ya. Udah lemes aja gitu ya. Lemes aja karena udah seharian kerja gitu kan. Keramaian kali Jakartanya. Mungkin. Nah, banyak banget orang-orang yang mengadu nasib tuh langsung Jakarta sih. Biasanya orang-orang tuh kayak, aduh, hidup-hidup ala-ala urban yang enak kemana? Jakarta dulu. Tapi mending mengadu nasib sih daripada mengadu domba. Maksudnya yang di Garut itu tuh. Bener. Yang di Gue mau tambahin tapi gak enak nih, takut lagi adu melenceng. domba kan? Adu domba. Yang di Garut. Ini harfiah ya. Harfiah, bener. Oke. Terus. Ya ini efek baterai 30%. Efek baterai 30%. Tapi lu ngelihat sosok yang satu ini gak bakalan 30%. Masa sih? Recharging banget. Masa sih? Ini luar biasa, sosok inspiratif nih. Yang Kayaknya bakalan gua kita... kelamaan slow living kali ya. Jadi begitu kesini agak. Oh, lu kalau slow living mendingan pakai young living. Ya keluar produk lagi. Gimana tuh? Enak ya young living dipromoin. Iya. Terus gimana? Frugal living lu juga tahu dong. Gosip frugal living tuh yang zaman Iya, sekarang. tahu, iya. Orang-orang yang menjauh daripada keramaian. Terus Terus kalau bahasa kedokterannya medit sih kayaknya. enggak dong. Oh, Karena enggak ya? mereka di kampungnya juga Waduh, hidupnya luar serang biasa. nih kayaknya. Oh iya. Iya. Enggak, di kampung tuh luar biasa karena rata-rata mereka tuh bisnisnya ekspor impor yang frugal living. Oh gitu ya. Yes, mereka nggak yang harus office hour. Kayaknya frugal living di level tertentu masih fine lah, masih oke. Tapi ada juga tuh saking frugalnya, dia terlalu manfaatin temen gitu. Oh Ada loh gitu, yang gitu. saking frugalnya. Saking frugalnya mungkin. Kalau frugal living masih tinggal di Jakarta belum frugal kayaknya. belum ya. Biasanya kalau mereka udah menjauh dari keramaian baru tuh. Nah, berkaitan dengan keramaian di Jakarta, kita udah ada banget nih Siap. sosok inspiratif yang bakalan kita ajak ngobrol tentang gimana sih bisa survive di Jakarta. Terus yang paling kira-kira bisa diambil apa? Nah, recharging nih. Selain macetnya, kira-kira kenapa nih kok mau bertahan di Jakarta? Yuk kita panggil sosok inspiratif kita pada hari ini. Kita ada Kak Rara. Silakan Kak Rara. Kak Rara apa kabar? Grateful, awesome. Awesome, luar biasa ya. Kak Rara tinggal di Jakarta dong pastinya. Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan. Ngobrol-ngobrol tentang Jakarta, macet nggak sih Kak di Jakarta? Jangan ditanya kalau itu. Jadi ya kita mensiasatin aja deh, jangan pergi pas jam pulang atau berangkat kantor. Oh gitu. Kalau misalnya untuk orang-orang yang usaha kayak Kak Rara mungkin bisa. Bagi orang yang kerja susah ya. 9 to 5 udah Iya pasti Mau berangkat nggak harus mau. pagi, pulang pas rame gitu kan. Istirahat udah pasti jam 12 Liburan ke juga. puncak pas macet. Ah. Wah, itu gimana tuh nyikapinnya tuh? Iya, gimana lagi ya, this is Jakarta harus kita lewatin kan. Ya salah satunya tadi sih transportasi umum. Kan udah banyak tuh yang memang agak-agak antri atau apa sih. Cuman kan memang udah facility tuh udah banyak. Betul. Tapi memang kita ini kayaknya penduduknya selalu meledak. Selalu meledak ya. Berapapun fasilitas yang dikasih pemerintah nih, ada LRT, ada MRT, ada belum busway kita itu banyak loh. Koridornya udah sebagus TPI, coba bayangin. Sebagus itu koridor busway kita. Masih kurang ya. Masih kurang karena memang maaf nih orang-orang kadang-kadang yang kita yang middle up itu lebih sedikit daripada orang berpikiran kayak udah sih kamu lulus SMA nikah punya anak gitu. Perkara nanti anak kan rezeki dari Tuhan, rezeki dari Allah. Memang semuanya sih rezeki dari Allah dari Tuhan ya. Tapi kalau kita nggak prepare ya kayak gini. Betul. Nah, boleh kenalin dulu Kak ke teman-teman dari Suara Kebaikan tentang Kak Rara. Kegiatannya apa sih Kak sehari-hari di Jakarta?
Saya kegiatan sehari-hari untuk daily basic-nya ada catering. Ada catering. Dulunya sih sebelum pandemi ada resto, cuman pas ada pandemi itu tutup. Jadi sekarang penjualan saya tarik ke apartemen. Oh, iya. Gitu. Tapi itu juga udah oke ya. Ya, Untuk buat daily basic oke sih. untuk bertahan hidup di Jakarta kan pastinya nggak mudah. Tapi dengan catering yang Kak Rara punya, alhamdulillah lah ya. Catering ya pokoknya buat sehari-hari aja oke lah. Sama adalah sedikit project-project sama teman-teman. Wah, ini luar biasa. Tapi kan project kan nggak bisa diharapin ya. Betul. Kadang kita ngerjainnya bulan ini belum tentu akhir tahun jebol. Betul. Iya. Kadang jebolnya malah jebol tanggul ya Kak. Itu pokoknya di Jakarta ini yang penting kita kayak mau berusaha aja sebenarnya semua jadi duit. Betul. Kasih tips and trick dong Kak buat orang-orang yang kayaknya di Jakarta ini kan udah nggak gampang banget hidup kan. Di Jakarta tuh memang harus pinter-pinter ngatur keuangan, harus punya kemampuan, juga harus punya relasi. Nah kan nggak gampang untuk hidup di Jakarta. Menurut Kak Rara nih, versi Kak Rara sendiri, gimana cara bertahan hidup di Jakarta? Jadi prinsip hidup aku tuh kayak gini, jadi do the best. Do the best. Kamu jadi karyawan kantor, do the best. Yes. Kamu ada usaha catering, do the best, dan harus bisa jadi kayak kamu berusaha menjadi lebih baik dulu, walaupun kamu itu olahan catering kamu tuh nggak yang terbaik, tapi kamu dalam melakukan yang terbaik. Semua lakukan dari hati dan do the best. Kita pun kalau ada kerjaan lain ya, kita ketemu sama orang, sama apa itu the best gitu. Jangan ngarepin dulu, wah gue nanti ini nggak dapet itu, jangan. Jadi awal-awal yang mau kita lakukan itu semuanya itu harus kita lakuin dari hati dan do your best. Gitu aja sih. Do your best itu benar-benar cara bertahan hidup yang pas ya. Apapun profesi kita, apapun yang kita jalani, dimanapun kita gitu. Jangan ngelakuin pekerjaan itu kayak cepet-cepetan kayak gitu, jangan. Benar. Jangan kayak gue catering nih, kalau kayak aku catering nih. Kalau aku lagi ngomong gue boleh kok Kak, anak Jakarta banget ya. Apalagi Jaksel ya. Aduh kita lupa lagi kenapa ngomong agak sopan. Kenapa tadi gue mau kulo ya kulo ya kan. Gue kan ada Jawa. Iya. Dalam. Ya Allah dalam. Luar coba. Gimana? Maksudnya kayak apa ya? Kadang-kadang kan saya kalau sama asisten saya di rumah itu mungkin dibilangnya noninya agak bawel agak apa, tapi itulah salah satu cara saya mau kasih sesuatu yang memang itu terbaik dari kitchen kita gitu. Contoh kata taruh stiker aja nih harus sama mama kan kotak itu kan kotak itu kan ada mana tulisan di atas mana di bawah, sampai ke stiker itu kebalik saya pasti suruh ngulang gitu. Wow. Mau jadi memang harus yang keluar dari kitchen itu harus perfect gitu loh, perfect yang kita bisa. Nah teman-teman yang aku dengar juga masakan Kak Rara itu apapun yang dimasak dari tangan Kak Rara itu gosipnya luar biasa enak. Dan kita juga selalu langganan sih sebenarnya. Jadi semuanya kita kayak kita dari sampai belanja di kita pilih bahannya itu harus yang terbaik gitu. Kita sampai maaf kata nih ada cabai, kita kan ada cabai datang tuh. Bener-bener kalau ada yang di mana Kak cabai di gigi? Di mana? Bukan, kita contoh nih belanja cabai nih ya. Ada yang busuk satu aja, itu harus dibuang. Nggak bisa supaya bener dari A sampai Z itu bener-bener sudah kita pilih semua gitu loh. Jadi kualitasnya bener-bener gitu loh. Itu jadi sampai ke tangan customer itu karena kita dari awal tuh nge-treatnya itu dari hati dan we do our best. Jadi kayak ya gitu bisa diterima gitu dan bisa bertahan. Karena kan sekarang ini kan persaingan catering kan luar biasa ya. Apalagi after pandemi kan. Jadi kayak semua orang apa sih usaha makanan. Nah, kalau kita nggak pintar-pintarnya kita mensiasati, kita jaga rasa, kita jaga kualitasnya, kita jaga penampilannya, kita jaga ya semuanya lah. Luar biasa. Pasti orang beli cuma sekali, abis itu nyerah gitu. Sampai orang repeat order berarti kan kualitasnya ada. Wah luar biasa. Tapi pertanyaannya kenapa Jakarta? Kenapa Jakarta? Langsung ada backsoundnya tuh ya. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung kalau itu? Kayaknya terjebak sih, sedikit terjebak. Oh iya? Jadi awal ceritanya terjebak ternyata. Tapi ini sedih apa gimana sih? By the way berapa lama Kak udah stay di? Move
ke Jakarta itu mungkin 2011. Jadi udah 13 ya, 13. 13 years old. Ini kayak Vicky ya, 13 years old, my age. Udah 13 tahun nggak apa-apa. Oke. Iya. Terjebaknya lama-lama jadi nyaman ya kayaknya ya. Udah nyaman, udah ninggalin kota kelahiran di sana. Betul. Juga udah pada move out semua. Jadi kayak mau balik ke Surabaya pun mau ngapain coba? Betul. Udah kayak secara nggak langsung kehidupannya udah di sini gitu. Udah banyak kegiatannya di sini ya. Iya, teman-teman juga ada di sini gitu. Up and down-nya Kak, untuk tinggal di Jakarta pasti ada yang Jakarta itu kan agak keras ya menurut versi banyak orang. Up and down-nya pasti ada dong. Kena kerasa nggak sih pas pandemi kemarin? Bukan lagi kan tadi yang saya bilang. Resto saya ada 2 tempat tutup semua. Posisi terendah sih Kak, kapan itu pas pandemi ya? Pas pandemi karena baru tutup jadi kayak iya begitu. Jadi udahlah karyawan dirumahkan yang tadinya tempat juga restorannya bukan punya sendiri jadi harus sewa gitu. Jadi mesti struggling dulu sama pemilik ya kan gitu-gitu. Jadi mau gimana kan kita pandemi kita sempat karantina hampir 2 tahun kan. Iya, hampir. Jadi habis. Jadi kayak sewanya walaupun masih berapa kita nyewa 2-3 tahun tapi kena 2 tahun kan habis. Duit nggak bisa balik. Nah, terus struggle-nya gimana tuh Kak pas wah ini usaha udah nggak bisa dijalanin tapi kan harus tetap bertahan hidup. Oh ya Allah. Jadi nyanyi lagu Rosa ya. Iya. Struggle-nya nyanyi lagu Rosa sambil enak kan lampu merah dapat duit biasanya kalau nyanyi itu. Ini kelihatan kalau womanpreneur lah ya. Womanpreneur. Pasti selalu punya inisiatif, inovasi. Betul. Itu gimana waktu? Iya tadi mungkin di situlah jalannya Tuhan ya. Orang udah tahu masakan kitchen kan. Jadi terus kayak nggak tahu idea dari mana. Pokoknya tahu-tahu ada kokinya saya tarik ke rumah aja gitu loh. Kita kerja dari rumah aja gitu loh. Dan ya thanks God survive sampai sekarang. Oh luar biasa. Ada aja Itu tapi bisa ya yang menjadi bisa. daily basic kami walaupun nggak bikin kaya tapi at least kan Jakarta ini tahu sendiri kan apa-apa mahal. At least kita nggak ngerepotin keluarga, teman. Jadi kita masih bisa blessing others kan. Itu kan udah cukup banget buat aku saat ini. Jadi ya itu. Blessing other yang Kakak lakukan boleh tahu nggak sih sedikit banyaknya? Ya Kak, contohnya gini, namanya yang tadi up and down kan. Pernah suatu ketika males banget mau ngapa-ngapain. Apalagi pas mau hari menstruasi gitu-gitu kan. Kita cewek kan kadang-kadang kan kalau udah mau itu datang kan moodnya kayak swing banget gitu. Pengennya malas, apalagi udah kena drakor kan. Jadi itu udah 2-3 hari itu tiba-tiba kayak sometimes kayak mungkin apa sih kalau Roh Kudus itu apa ya? Kalau di Islam apa? Kayak panggilan Roh Kudus. Oh, ini apa namanya? Ilham. Dapat ilham. Bukan ilham sih, tepatnya kayak hidayah. Iya, mungkin dapat hidayah dari Tuhan. Kamu tuh jangan males-malesan. Kalau kamu males, Gojek bagaimana? Betul. Yang tadinya Gojek bisa kamu kasih tip walaupun nggak banyak ya, 5.000, 10.000, sekarang nggak ada. Sekarang mereka pada nganggur. Hal kecil itu kepikiran ya, Kak? Itu kepikir. Jadi udah stop. Malam ini nih aku serial drakornya harus selesai nih jam berapa pun nih. Supaya nggak mengganggu lagi. Jadi besoknya udah bangun, kita recharge mindset kita lagi. Kita harus semangat gitu. Karena di belakang kita kan banyak banget. Betul. Aku ada langganan Gojek itu orang bawa apartemen tuh 2 yang which is mereka masih kuliah. Oh, pada saat itu. Ya sekarang ini juga Masih kuliah. ada yang suka kirim ke sini kan. Itu kuliah. Itu kuliah. Jadi Kak, dia selesai kuliah ngojek-ngojekin makanan dari aku. Kan lumayan kan. Iya. Jadi itu aja sih kalau hal kecil itu yang Kakak pikirin. Jadi udah nggak mikirin diri sendiri ya. Udah mikirin kayak apa? Banyak orang yang demanding dengan Kakak sendiri. Iya, betul. Sehingga itu menjadikan semangat tersendiri buat oh iya dong nggak bisa nih kayak gini terus karena kita harus ngasih apa ya bagian daripada rezeki ini ke orang juga gitu. Mama kan mungkin ojek kan sepele ya tapi kalau kita semuanya mindset kita udah sih malas dulu nanti juga ada orang lain kalau semua orang berpikir kayak gitu kan kasihan yang sedangkan kan kita setiap kali jalan itu selalu banyak di pinggir jalan tuh mereka ngetem banyak banget gitu loh. Pada diem, pada nggak dapat. Sedangkan mungkin dengan kita kasih mereka sedikit pekerjaan, uang tips yang mungkin menurut kita sepele ya, tapi buat mereka itu berharga banget. Iya, kadang-kadang kan. Contohnya gini, pagi-pagi ya ada
kayak aku sendiri ya, tiba-tiba orang bayar nih, totalnya berapa Beb? 370, dia transfernya 400, Iya sisa benar. 30, kok ada sisa? Ya genepin aja sih. Itu mungkin dipikir orang just 30.000. Cuma 30.000 gitu Tapi loh. kan itu udah booster mood aku banget gitu loh. Gitu jadi kayak aku tuh seharian itu kayak happy gitu loh. Oh Tuhan terima kasih rezekimu gitu. Selalu bersyukur gitu loh. Jadi kayak aku tuh selalu berpikir orang lain itu kayak aku gitu. Walaupun berapapun duit yang ku kasih, sorry, berapa besar kecilnya duit yang kita dapat dari orang itu bisa booster energi kita gitu loh. Jadi kayak semangat lagi gitu loh. Ada nggak sih Kak kisah dari siapapun itu orang-orang dekat Kak Rara yang kayaknya tuh menginspirasi dan real kisah gitu kayak tukang ojek misalnya kayak mungkin dikasih nggak banyak nih tapi sangat berarti buat dia sampai ada doa-doa yang gimana gitu. Banyak ya, sering ya. Yang paling menyentuh Kak Rara yang mana? Kisah yang mana? Contohnya gini nih, siang-siang lagi pengen Siang-siang apa? Siang-siang malingseng. Oh itu bahasa Cina ya? Lupa siang-siang malingseng. Tahu nggak? Nisat nggak tahu. Nisat nggak tahu. Apa itu? Oh, itu jokes anak tahun berapa gitu. Tahuan ya umurnya ya. Gimana siang-siang? Jadi kan pas siang lagi kepengen kan saya kan selalu minum kopi kan, entah itu dari merek A, merek B gitu. Saya order, "Pak, kopi dong ini." Terus tiba-tiba ada chat, "Kakak, terima kasih banget nih, Kak. Apalagi Kakak bayarnya mau cash. Saya udah dari pagi, Kak. Ini jam 1 baru dapat order. Saya sampai ini langsung sujud, Kak. Makasih ya, Kak." Sampai gitu segitunya loh. Padahal cuma ngasih cash ya. Iya, maksudnya kayak dapat orderan karena dia udah putar. Kadang-kadang itu yang membuat kita jadi kayak, "Oh Tuhan, kadang-kadang kok kayak aku nih nggak bersyukur ya." Bapak-bapak aja di luar sana itu yang which is notabene mereka itu udah umur 50-an loh. Kita ini kan masih dikasih ya, puji Tuhan kita masih muda, masih berenergi, masih lebih kayak bisa berkarya daripada memang yang mereka ini ngandelin ojek tadi itu kan. Iya. Sama waktu itu juga waktu pandemi juga gitu. Ada ya? Saya Kisahnya lagi gimana Mas Billy? dari pagi sampai siang gitu. Tiba-tiba lihat HP, oh ada order nih kopi. Pas lihat namanya Rara. Berarti saya tukang ojeknya ternyata. Itu kapan? Iya, ini acaranya tali kasih teman-teman, ternyata kita ngeprank Kak Rara. Kita ngedatengin Pak ojeknya. Enggak ya? Lanjut. Kalau kamu kemarin aku tipsnya bukan uang loh. Apa dong? Dolar. Keluar lagi yang baru tuh kan. Dolar. Bukan ya? Lanjut. Better pinjam deh jaketnya biar dapat dolar. Terus oh itu sangat sangat menginspirasi. Benar. Sangat ngeboost banget iya, gitu. Sangat kayak jadi cambuk sih tepatnya kayak kita ini apa sih yang nggak kita syukurin gitu loh. Tuhan kasih kita sehat, Tuhan kasih kita akal pikiran, Tuhan kasih kita smart gitu loh. Jadi kita harus manfaatin dong. Apapun posisi dan kerjaan kita saat ini, balik lagi seperti yang saya bilang tadi, kita harus do our best gitu loh. Wah luar biasa. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sosial, aku dapat informasi nih Kakak Rara juga aktif di berbagai macam kegiatan sosial. Boleh diceritain nggak kegiatan sosial Kak Rara ada apa aja untuk saat ini? Jadi kebetulan saya sama ada teman-teman saya, teman-teman deket lah awalnya. Kayak yang tiap kali Jumat itu ngadain apa, terus kami kayak membentuk tim gitu sih, teman-teman deket gitu sih. Tapi ya donasinya dari kita-kita aja sih, tiap Jumat. Itu kita boleh sebut nama kan? Boleh, grup aku. Nah, grup aku itu sama teman-teman, foundernya sih awalnya aku sama Nona ya kan. Kita namain simpel aja, Sahabat Sedekah. Karena suka sedekah. Iya, sahabat. Iya, pokoknya kita tujuan kita ini menggalang teman-teman yang suka donasi, bersedekah gitu loh. Berapapun nominalnya kita nggak pernah tertentuin, terserah lu mau punya 100 ya nggak apa-apa. Lu mau minggu ini nggak dulu ya, gue lagi banyak keperluan nggak apa-apa juga gitu loh. Kita jadi benar-benar kita nggak kayak jangan sampai nih teman-teman berdonasi di kita ini jadi beban gitu loh. Kita enggak gitu. Dan inisiatifnya dari situ ya? Dari situ. Terus kita kadang-kadang kan awalnya itu pas pandemi. Nah, pandemi itu kan ya itu awalnya pas pandemi banget. Gojek-gojek perlu nasi kotak, perlu sembako, banyak yang sakit. Terus kayak kita bantu juga kayak pembangunan
masjid, gereja. Jadi kita tuh nggak melihat agama gitu. Saya sendiri kan Kristen, tapi teman-teman lainnya mostly itu Muslim. Tapi kita nggak pernah lihat lu Kristen, gue Islam, nggak ada, nggak ada. Jadi kita gereja mau butuh bantuan kita bantu, masjid butuh material masjid kita bantu, panti jompo, panti asuhan kayak gitu-gitu. Kita bergilir aja mana yang memerlukan yang urgent. Untuk untuk melakukan kegiatan ini kan dibutuhkan apa ya? Kita bisa bilang gairah yang luar biasa. Nggak semua orang mau nih melakukan hal ini. Capek-capek untuk kegiatan sosial. Ngapain sih aku? Biasa orang-orang tuh repot dengan dalih, gue aja udah repot nih sama hidup gue sendiri. Ya kan? Paling gue ngenolong orang-orang terdekat gue aja deh. Iya. Ya kan? Di Jakarta tuh emang iklimnya hektik gitu loh. Hektik banget. Aduh, gue ngerjainin aja belum kelar nih. Bikin kegiatan kayaknya ntar dulu deh. Biasanya ke bawah gitu tuh. Itu gimana? Itu kenapa kok mau gitu untuk capek-capek? Ini kan yang paling penting berkorban tenaga itu luar biasa sih menurut aku. Kalau dari saya pribadi ya, itu yang tadi kayak panggilan Holy Spirit di dalam pikiran aku gitu loh. Kayak aku tuh selalu terenyuh gitu kalau lihat orang yang kayak kasihan gitu. Sampai kadang-kadang gini, untungnya sekarang ini ada kris, ada apa ya. Jadi kita walaupun nggak punya uang cash, nggak apa-apa gitu. Sampai dulu belum ada kris aja, dompet kan mesti harus ada duit kan. Dulu udah ada si Kris, cuma udah duduk di DPR sekarang. Kris Dayanti. Lanjut. Agak lebih lama lagi dia. Terus. Awas banget. Ya, baru mau nangis kakaknya, Billy ganggu deh. Terus gimana? Dan maksudnya zaman dulu kan kayak kita masih harus pakai uang cash kan. Sampai kadang-kadang pas udah ngelihat kakek-kakek kasihan gitu, duh ini nanti uang ini buat bayar ini itu ini. Ya udahlah kasih dulu. Oh, kakek-kakeknya minta-minta sambil bawa kris gitu, bagaimana? Bukan maksudnya gini, nggak tahu ya kenapa dari dulu saya itu nggak tahu ini kelebihan atau kekurangan aku gitu. Kayak selalu nggak bisa lihat orang lain tuh susah gitu loh. Maksudnya bukan susah yang kayak gini. Lu masih muda, masih bisa ini itu enggak, terutama yang lansia. Orang ini jualan kok cuman jualan ini tapi kayak terseok-seok jalannya gitu kayak berapapun yang ada di dompet aku tuh seolah-olah pengen aku ya udah Pak buat kamu aja gitu. Tapi kadang berdoa gini, Tuhan semoga ini isi dompetku, isi tasku ini duitnya nggak bisa habis. Masukkanlah dolar yang banyak Tuhan. Jadi kalau saya ketemu orang-orang kasihan gini semuanya mau kasih selembar dolar. Itu selalu aku doain waktu aku ngeliat orang yang kasihan gitu loh, bukan yang ibu muda yang bawa anak terus anaknya dikasih kayak ini malah saya nggak kasihan gitu loh. Karena kan sekarang masih banyak pekerjaan kan, contohnya rumah tangga bisa apa. Tapi kan kalau kakek-kakek, nenek-nenek yang nggak bisa ngapa-ngapa, cuma bisanya jualan yang lain itu kan kayaknya secara nggak wajib, nggak ada tulisan wajib sih. Jadi perlu bantuan kita gitu loh. Rasa ibanya jadi tinggi. Tapi kalau nggak tahu entah kenapa ya. Ada nggak sih Kak suatu kisah yang kayaknya kan nggak semua orang punya nih empati yang besar seperti ini. Kadang-kadang orang-orang ya cukup mereka tuh kasihan sama saudara atau orang terdekatnya aja. Tapi untuk bisa ke masyarakat secara luas gitu kan, apalagi membangun sama teman-teman bareng bikin grup untuk ngebantu sih ini luar biasa. Ada nggak sih kisah spesial yang membuat Kak Rara tuh kayak jadi bikin gitu? Hal-hal kayak gini tuh jadi bertambah gitu minatnya. Enggak sih, cuman kayak pas kita itu ngulurin tangan kita buat yang benar-benar membutuhkan dan mereka tuh grateful sampai kayak alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih kakak-kakak sampai kan kita bisa lihat kan orang ini tulus apa enggak itu kan kita bisa lihat kan. Kadang-kadang ada yang dikasih 50 aja, makasih ya kak gitu aja. Tapi ada yang kakek-kakek itu kita kasih 20.000 aja udah kayak bersyukur banget. Nah itu yang membuat kita ini kayak oh Tuhan, ternyata ini memang dia benar-benar butuh uang gitu. Gitu loh, Beb. Dan itu rasa bahagianya kayak refleks gitu masuk ke sini ya. Iya, bener. Rasa bahagianya itu yang tadi membooster semangat lagi tadi buat semakin kayak pengen berbagi terus gitu loh. Betul. Nah, gimana tuh? Luar biasa sih emang ya. Kegiatan-kegiatan sosial ini emang perlu banget sih di zaman sekarang. Apalagi apa ya, karena yang itu tadi ya, di Jakarta tuh iklim tuh kayak sibuk, terus ras, ya hektik juga, harus hustle gitu ya. Kayak kegiatan sosial malah hampir nggak kepikiran, tapi sebetulnya ini kayak refleksi atau nge-refresh diri sebenarnya ya. Nah itu sih yang mungkin bagi kaum tertentu nge-refleksi diri. Artinya kan di Jakarta juga banyak orang yang masih struggle nih gitu.
Tapi kan banyak juga yang setahu saya tuh teman-teman yang apa ya, yang berdonasi ini nggak semuanya bercukupan secara finansial. Mereka pun masih struggle kan. Nah, itu yang paling luar biasa. Kalau di Muslim itu kita bilangnya adalah kalau berbagi di saat kamu ada itu hal yang bagus. Tapi berbagi di saat kamu sendiri sebenarnya lagi struggle itu adalah hal yang luar biasa. Nah, ini yang bakal mau kita highlight. Nah, dari kegiatan-kegiatan Karara sendiri kan ini butuh banget effort lebih. Pernah paling capek itu kegiatan apa sih Kak? Yang menguras tenaga, menguras keuangan gitu. Ada nggak kegiatan dari teman-teman Kakak ini yang cukup lumayan gitu? Bisa kasih contoh nggak? Kalau kegiatan sih event gede sih kayak setahun itu kami cuma adain 2-3 kali, which is itu di Lebaran. Selalu itu ya? Dan nanti Sabtu ini, Kayak gimana tuh Kak event gede? Lebaran itu kan kita ajakin anak yatim buat acara halal bihalal kan, buka bersama halal bihalal. Nah itu lumayan gede, sampai 150 anak dan kayak pendampingnya apa kita Itu ngurusnya pasti nggak gampang ya? Ini satu circle Karara tuh ada berapa orang sih biasanya yang aktif sampai mau handle 150 itu? Dibantu berapa orang? Maka sih kita 10-15an orang. Iya kayak gitu. Cuman kan donasinya dari temen ya, yang dari masing-masing 10-15 orang tadi itu saling-saling gitu, saling cari ke teman-teman kita yang nggak ada di grup gitu kan. Kadang kan nggak semua orang mau dimasukin grup kan, karena grup itu terlalu rame. Kadang-kadang mereka tuh berat bukan WhatsApp-nya jadi berat karena kan itu. Jadi mereka cukup kayak udah sih gue nyumbang aja jangan dimasukin ke grup kayak gitu. Nah, itu event yang gede. Jadi kayak kita setahun sekali masukin ke hotel atau apa yang menurut kita ini kita harus kasih mereka happy-happy setahun sekali tadi. Kita kasih pilihkan tempat yang terbaik, makanan yang terbaik, goodie bag yang terbaik, angpaunya juga gitu loh. Terus kita juga kasih door prize gitu. Jadi benar-benar tujuan kita ini Lebaran ini sukacita anak-anak Muslim tadi buat melewati Lebaran itu supaya mereka happy gitu loh, ada uang. Semuanya harus bahagia. Semua harus bahagia ya. Gitu. Yang diinget apa sih Kak kalau misalkan lagi capek, kadang kita juga kan nggak selalu ada di kondisi ideal. Tapi kayaknya kegiatan sosial kalau kita pantau nih karena aktif terus ya. Sangat aktif. Nah, itu apa sih Kak yang bahkan hampir tiap Jumat aku lihatnya. Nah, gimana tuh Kak yang Kakak pikirin, apa yang jadi motivasi utamanya gitu kan? Ya tadi sih kayak kita selalu kayak pengen aku ini lagi capek ya, tapi mungkin di luar sana ada orang yang lebih capek dari aku. Aku ini lagi, aku lagi ngurus. Sekarang contohnya ya kan keluarga lagi diuji ya, papa lagi stroke, mama juga habis operasi tulang belakang. Jadi kadang-kadang aku juga, Tuhan aku ini capek loh. Aduh, ini udah Jumat lagi ya. Tapi tiba-tiba kayak Holy Spirit tadi manggil, ayo Rara kamu nggak boleh capek gitu. Kan ini kan kamu kan jadi perpanjangan tangan gitu loh. Di luar sana mungkin ada orang-orang lebih capek dari kamu gitu. Jadi kamu harus kuat gitu. Jadi selalu inget itu ya, setiap lagi capek gitu kan. Di luar sana pasti ada yang lebih capek gitu kan. Kalau kita lagi down juga, oh pasti di luar sana tetap ada orang yang perlu bantuan kita ya. Betul. Nah, itu yang selalu diinget ya. Sepanjang perjalanan nih, Sahabat Sedekah sendiri udah bergerak lama ya? Sahabat Sedekah sih mungkin dari pas habis pandemi itu kan. Habis pandemi 2021 ya, 3-4 tahun. Nah, gitu biasanya juga kayak kita sendiri gitu. Bagi-bagi aja gitu ya. Wah luar biasa. Nah, seiring berjalanan dengan perbuatan-perbuatan baik, biasanya banyak juga kata-kata sumbing atau misalnya orang-orang tuh kayak memandang sebelah mata kegiatan. Untuk circle Karara sendiri, kadang pernah kedengeran nggak hal-hal yang negatif gitu, orang ngomong apa gitu tentang kegiatan ini? Ya pasti kan kita berbuat bener aja selalu Ada aja gitu kan netizen yang julid. Ya kan? Ada aja emang. Nah gimana? Untuk Karara sendiri gimana? Yang udah luar biasa capek, dengan pribadinya sendiri juga nggak mudah, tapi ada aja yang julid ada ya? Iya, kalau saya sendiri sih sampai ke telinga saya enggak. Cuman kadang-kadang bukan ke sayanya, mungkin ada satu dan lain. Cuman kan kita gini, kita kan Apa sih biasanya kalau boleh tahu ngomong apa? Si netizen itu ngomong apa? Contoh gini, apa ya, kayak gini, duitnya dapat berapa sih? Gini, kok gini, gitu sih. Oh tiba-tiba ada audit eksternal ya? Iya, terus ya kita jawab aja kan, kamu ada di grup kan, itu kan udah kita
100.000 pun Laporannya ada sangat laporannya, transparan. transparan banget. 100.000 pun ada di laporan. Jadi kalau kamu mau ngecek, lihat aja grup gitu. Betul, Udah betul. gitu aja sih. Kadang-kadang ada ya. Tapi kita kan udah dewasa ya, Betul. bukan lagi anak baru meletek lulus kuliah. Kita udah umur-umur segini ya Iya, kan. iya, iya. Jadi omong-omong kayak gitu, ya udahlah Nggak masuk ngaruh kanan ya. keluar kiri ya. Betul. Ya sebenarnya kadang sempat baper juga, tapi balik lagi, udahlah gitu. Gitu. Oke. Luar Niatnya biasa. kan bukan mau menanggapi yang kayak gitu kan. Kita Ah, niatnya mau monolong ya udah go ahead Jadi kita aja. paling ngindarinnya gini, kalau memang kamu mau tahu, itu laporannya ada, tiap minggu pun ada, dapatnya berapa. Minggu lalu pun carry on-nya ada, entah carry on itu kekurangan atau sisa, selalunya kita ada Report gitu loh, terus. report ada. Ya jadi kalau kamu mau tahu, cek di grup aja gitu. Betul. Tapi kan namanya setiap perbuatan kan pasti ada balasan ya. Nah, aku yakin sih pasti ada nih balasan. Mungkin yang karena rasain langsung ya, baik moral ataupun material ya. Setelah rutin nih berbagi, bersosial ya, kegiatan sosial kayak gitu. Ada nggak sih Kak yang kayak efek positifnya tuh yang dirasain? Betul. Karena katanya tuh asodako tuh tadfa'ul bala. Sedekah itu memperjauhkan kita dari malapetaka. Nah, yang Kakak rasain sendiri ada nggak? Misalnya kayak ngasih 1.000 atau Kakak dapat apa misalnya atau apa gitu? Mungkin yang saya selalu pikirkan selama ini, Tuhan selalu kasih saya kemudahan. Kemudahan. Bisa cerita nggak kemudahan yang spesifik ceritanya tuh seperti apa? Misalnya, kayak saya misalnya bukannya ria atau gimana ya, kita pernah nih ada ngebantu orang di jalanan, mau ke mall, ceritanya mau ke satu mall, terus dapat parkiran tepat di dekat pintu masuk. Itu saya anggap udah, ih gila ya, ngebantu orang tuh langsung dibales loh. Gitu ngerti? Itu kan Balasannya cepat, Pak ya. balasannya cepat. Itu kan hal kecil kan. Karma baik dibayar kontan. Dibayar kontan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh saya juga kadang suka langsung wah bersyukur banget sih. Nah, kalau Karara sendiri kan kegiatannya jauh lebih masif nih. Gitu. Ada nggak hal-hal yang kayaknya selalu dipermudah atau misalnya mendapatkan balasan yang cepat atau apa gitu? Mungkin itu juga ya, kayak tadi contohnya mau ke sini. Tahu kan parkiran di bawah crowded banget. Luar biasa. Tiba-tiba di depan lobi ada yang 01 ya kan, jadi langsung masuk ya kan. Betul. Itu simpel sih. Salah satu itu juga termasuk, cuman yang saya selalu pikirkan itu apapun kondisi aku saat ini, I always save by the bell gitu loh. Kayak apapun yang aku mau, kebutuhan aku, yang aku mau dan aku nggak mau. Contoh kayak tiba-tiba keluarga sakit dan lain-lain itu kan. Pokoknya Tuhan ujuk-ucuknya terakhir at the end-nya Tuhan tolong gitu loh. Kayak save by the bell gitu. Aku butuh ini nih Tuhan. Ini nanti duit dari mana ya gitu. Tapi entah dari mana tiba-tiba semuanya selesai aja gitu. Nggak tahu caranya bagaimana gitu loh. Semesta mendukung. Iya, jadi kayak gini, kita jangan takut buat bersedekah walaupun kita nggak lebih-lebih. Jadi yang pengalaman aku sendiri nih, aku juga sekarang ini sih nggak lebih-lebih juga. Selalu pokoknya bersyukur aja kita nggak punya utang, nggak ngerepotin orang-orang gitu. Dan itu yang selalu aku syukurin gitu loh. Kan Jakarta ini tahu sendiri kan. Kita sekali melangkah keluar pintu 300 nggak kemana? Parkir Minim. 300 itu 300 itu kalau kita cuma nonton. Iya. Nonton sama temen nonton. Itu 300 sih nonton nggak dapat popcorn biasanya. Pokoknya nonton aja nggak pakai makan. Iya benar nggak pakai makan. Nonton, popcorn. Jajan pokoknya kurang lebih 200 ya kan. Nggak pakai makan 300. Iya. Kalau kita masih habis nonton kita nongkrong lagi ya 800 nggak kemana. 500 lah minim 500 lah di Jakarta itu begitu. Jadi kita argonya begitu. Kita melangkah depan pintu. Argonya 500. Siap keluar, siap bayar. Jadi aku akalinya gini loh. Ini kita tadi kan nanya gimana bertahan di Jakarta ya. Gimana ada caranya? Aku sendiri kalau ke supermarket, grocery, bahan-bahan itu, kalau aku belanja sendiri, ini mata ini nih meleng nih. Saya pecinta coklat, pecinta es krim, pecinta buah-buah impor, which is kayak strawberry yang kayak gemoy-gemoy. Yang satu pack itu 400.000, suka nggak bisa tahan diri. Udahlah buat diri sendiri. Udahlah self reward. Udahlah apa. Ujung-ujung belanjaannya gitu. Iya ya, banyak yang nggak penting. Jadi sekarang ini untuk mengakalinya guys, jadi kayak gas aja nih ya. Gas aja boleh. Jadi untuk mengakalinya sekarang ini kan kalau kita belanja di farmer, mereka itu udah ada online-nya. Di All Fresh udah ada online-nya. Tinggal kita cukup-cukup datang ke farmer, pegang satu orang nih. Aku nanti online ya. Pilihin yang terbaik.
Oh gitu. Pilih yang terbaik, tapi jangan lupa uang rokok Heeh. atau uang gorengan. Iya iya Jadi iya. bener-bener walaupun kita nggak ke situ, si mas-masnya atau mbak-mbak yang kita taruh tadi itu bener-bener Ngebeliin apa yang kita pengen iya, doang. maksudnya gini, aku maunya anggur ini size-nya sekian ya, jangan ada yang busuk ya, tolong sortir ya gitu. Ya memang sih setiap belanja itu aku over kayak kasih mereka 30.000 nggak apa-apa sih daripada aku harus beli sendiri. Iya. Beli sendiri itu untuk aku jajan aja udahlah Udah pasti lebih ya. Wah luar biasa. belum Ini kan tip kita yang bagus sih, Boleh bener dicoba banget. ya, boleh coba. Ah, Penting kita kasih Iya. lebih buat orang nggak seberapa ya. daripada kita matanya jelalatan. Jadi kayak cuman aku ngakalnya Iya kan? gini. Kak, habisnya nih 860, ya udah aku transfer 900. Kak, pokoknya aku genepin aja, terserah. Wah ini pasti orang-orang merchandising pasti kesel nih. Karena di mall itu biasanya udah di set. Kayak yang coklat, yang perintilan-perintilan yang orang kayaknya tuh belinya kayak ya udah deh, ya udah deh. Itu ditaruh deket kasir. Suka ngebayangin nggak? Iya, memang. Di dekat kasir tuh ada hal-hal yang kayaknya kita baterai lucu juga nih. Iya. Nah, Iya kan? Tadinya nggak pengen. Tadinya nggak jadi pengen jadi main ambil aja. main Itu kerjaan orang merchandising biasanya kalau di kayak mall. madu urai. Taruh di kasir kan. Dekat kasir ya. Kan apapun udah nggak mau gula kan. Urai nih. Kok 150 sekarang 120 sih? Kan lumayan ya. Belilah 2 botol. Gitu kan. Jadi kayak over budget banget. Coklat-coklat. Iya, gitu kan. coklat, lumayan. apa, Iya. permen-permen ya kan. Ini jadi ini ya, jadi kayaknya serba-serbi hidup di Jakarta tuh kayak banyak cerita nggak ada habisnya. Ya. Harus begitu. Tapi yang paling memorable sih Kak, apa sih kira-kira Ada selama survive di sini tuh? Yang paling diinget ya apapun itulah ya, mau yang bagus, yang enggak, yang disukai atau yang bikin termehek-mehek. Iya, di Jakarta ini kan aku nggak ada family ya. Oh nggak ada ya? Family kan di Surabaya semua Bener-bener kan. sendiri? Sendiri ya sama asisten. Jadi ya itulah suka dukanya ya. Kalau malam kadang-kadang kok kayak gini banget sih. Keluar dari kamar keluar cukup-cukup. Ini mau ngapain sih kayak gini Bingung nih? ya. Iya kan, buka tutup kulkas. Ini perutnya kenyang ngapain sih kayak gitu? Kesepian gitu. Kayak mau keluar itu udah kayak udah bukan zaman kita lagi ya kan. Kecuali mungkin 10 tahun yang lalu sepi-sepi, udah pakai jaket langsung keluar. Oh, gitu. Sekarang kan udah kayak ngapain sih kita keluar juga ngapain, di rumah Iya, ngapain, iya, jadi iya. kayak serba salah badan ini. Apa sih? Di rumah salah, mau keluar pun salah. Gitu loh. Jadi kayak masuk kamar lagi bengong, sempat bengong kayak gitu. Padahal karena ini termasuk personal yang bisa kita bilang di Jakarta ini membaur gitu ya. Banyaklah relasinya kemana-mana. Sempat kesepian juga. Agak Gimana kaum rebahan? Kan lebih kasihan ya daripada Karara ya. Segini yang udah kesana sini. Segini udah kesana kesini loh. Masih kesepian dia kalau malam. Enggak loh. Apa homesick atau jenuh aja? Jenuh, homesick, capek, semua jadi satu gitu. Jadi apalagi kepikiran, aduh ini orang tua lagi sakit, gue di sini ngapain? Tapi balik lagi kalau aku ke Surabaya itu mau ngapain gitu loh. Gitu. Kerjanya apa? Udah nggak mau mulai catering di Surabaya lagi dari nol tuh udah kayak susah sekali susah gitu loh. Dari kerjaan juga banyak di sini selain catering ya kan. Gitu jadi Kak. Jadi rasanya Bayang ya? nggak kebayang. Jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, sendiri. Itu nyiasatinnya gimana sampai akhirnya udah? Nggak bisa juga, kadang-kadang juga kita cuma bisa Kan kayak sekarang ada video call dong. Kalau enggak juga kan orang tua udah memang jam 9 malam udah bisa di video call. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kayak ya udah kadang sering nangis juga. Tapi balik lagi udah nangis ya udahlah doa gitu. Terus sih salah satu yang membuat apa tuh? Membuat kuat itu doa sih. Selalu kalau kita doa itu jangan minta, Tuhan aku mau kaya, Tuhan aku mau ini tuh. Selalu yang aku Tuhan bless me with your wants, knowledge and wisdom. Gitu. Wisdom terutama, bless me with your wisdom. Iya, karena nggak banyak orang yang bisa bertahan kalau nggak pakai wisdom ya. Benar, setuju sih. Setuju ya. Wisdom. Kadang-kadang orang lebihnya ke materi sih minta doanya ya beda kan. kalau yang udah pengalaman banyak pasti apa ya ini perasaan dari pengalaman loh keluar kata-kata emang yang kita perlu perasaan wisdom. gini nih. Gitu. Jadi santan nggak sih kalau perasaan kan makin tua makin banyak santannya kan gitu. Jadi emang bener sih kadang-kadang kan duit banyak keluar hahi hura-hura di tengah. Pernah nggak sih ya kita maaf ya. Saya juga bukan yang orang yang baik-baik benar. Betul. Saya juga dulunya sempat bandel, sempat kayak
party-party itu apa, dulunya enjoy. Sekarang ini justru kalau ada yang ulang tahun teman diundang itu ya, di acara di tengah hiruk pikuknya orang udah pada gitu. Kayak saya Ini orang ngapain sih Kak ya kalau party? Oh main. gitu. Gitu kan Saya kira dia agak lari-lari bukan kaget. lah. Saya kira kebakaran gitu. Ini lagi Iya, ngobrol kebakaran. kaget ya. Ya kan Apa nih? kehidupan orang Ah, party bagaimana iya, sih? Oh iya iya, benar-benar. Minuan, minum soju udah kayak jadi kayak kadang-kadang terskip sendiri. Aduh, ini ngapain sih kayak gini? Orang-orang tuh ngapain sih kayak gitu loh. Udah sampai di fase itu. Saya cuma berpikir, oh ini saya ini sudah memasuki fase bener-bener saya ini dewasa gitu loh. Betul. Kayak kayak udah nggak perlu lagi hal-hal begini buat saya menenangkan diri. Padahal sekarang kalau ada teman ulang tahun kayak gitu ya saya dateng. Udah jam jam 11 jam 12 mereka udah pada gimana-gimana. Saya melipir, kemana toilet, saya pulang. Pulang lah. Hmm. Gak kayak anak-anak zaman sekarang ya Iya, kan. betul. Zaman Baru ke Jawa aja langsung validasi. Jawa guys, cappuccino minumnya. bukan, zaman dulu kan kalau belum diusir lampu nyala, Belum tiba-tiba, pulang ya. kok lampu udah nyala sih, buka dong, kita bayar. Jangan sih deh. Bayar berapa kita bayar. Matiin lagi. Padahal nggak ingat duit rekening tinggal berapa. Yang penting kan gaya duluan Yang kan. penting gaya dulu. Bayar udah nyalain lagi. Iya. Nggak bisa Kak, ini udah jam 5 gitu. Ya udah deh ulang. Betul. Zaman dulu ya, 10 tahun yang lalu ya. Tapi ini sangat mendewasakan diri Kak Rara pastinya ya. Wisdom. Artinya Wisdom wisdomnya yang itu emang diminta. yang Nggak, perjalanan juga kan udah banyak banget. Nggak Iya. semua orang kan juga dapat kesempatan berbaur sedemikian rupa kan. Jadi gimana kamu pernah sempat jadi anak gaul yang sekarang ini mau jadi lebih baik atau yang dulunya baik sekarang ini mau gaul? Nah, jangan salah guys ya kan. Jadi lebih pilih mana? Dulunya ini pendiam apa-apa, sekarang ini coba-coba. baru mau gaul gitu. Sama yang dulunya pernah gaul nih, Iya. tapi sekarang ini mau jadi yang versi lebih baik dari dirinya gitu. Kalau bahasa simpel lagi nih, ya gue baru kering, lo udah baru mau kejebur gitu. Gue udah kering nih, lo baru mau kejebur. Karena kita makin dewasa itu kan sebenarnya hidup tuh mengerucut ya. Ujungnya Betul. pasti ke sana lah. Kita pengen jadi lebih baik, pengen jadi lebih. Coba kita kalau soal tadi mengerucut ke atas terus kita mau balik ke atas, tiba-tiba si Tante Marisa kita almarhum ceritanya Betul. malamnya tiup lilin, nggak nyakit nggak apa, tiba-tiba beliau meninggal. Coba Nggak tahu, iya nggak ada. itu kan jadi kayak indikasi semakin loh. memperingatkan kita, oh hidup ini seperti ini loh, apa yang nggak mau kamu cari lagi gitu. Betul. Kamu sekarang ini tinggal tugas kamu ini sekarang baik-baik, do your best, dan the rest of it let God do the rest. Betul. Jangan Banyak sekali kejutan-kejutan dalam hidup ya. jangan Nah, dipaksain, maksudnya gini, kamu mau ini, kamu maksain dengan harus punya ini nih, one way or another, gimana caranya kamu harus punya. Kan banyak orang Jakarta yang kayak gitu, apapun yang apa apa aja dilakukan Iya. gitu ya. buat bisa ke situ. Tapi mungkin itu kalau yang masih meletek kali ya, mungkin seumur-umur kita udah dewasa ini udah kayak hidup ini buat Udah apa banyak sih? makan garam kali ya. Iya, Keasinan dong, darah tinggi dong garamnya. Kayak tiba-tiba kan banyak kejadian nih yang ya almarhum si Angel siapa itu yang meninggal naik mobil lagi happy-happynya punya anak tiba-tiba tiba-tiba dipanggil. Jadi hal-hal seperti itu sih yang selalu kalau saya mau terlalu melenceng itu Menjadi warning ya. melenceng itu saya balik lagi gitu. Aku mau cari apa lagi sih? Betul. Kita nggak tahu loh kapan dipanggil Tuhan ya. Nah, betul. Siapa sih yang nggak mau panjang umur, nggak mau kaya raya, nggak mau punya pasangan yang sayang, royal, setia, bla 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 bla. Semua mau lah. Semua mau. Tapi kan hidup itu nggak seperti yang kita mau gitu loh. Balik lagi tugas kita sekarang ini cuman ya do our best, Iya betul. sama kayak berpasrah, berserah gitu loh. Jangan don't rush anything. Don't rush anything, itu paling penting ya. Kalau udah menjadi rezekinya nggak bakalan kemana. Jangan pernah ngambil rezeki orang. Jadi Wah, luar biasa sih. dari sekian pengalaman nih Kak Rara ya, mungkin kita udah banyak nih ngobrol tadi ya. Kira-kira apa nih yang mau Kak Rara sampein ya, mungkin pesan atau apalah buat teman-teman nih mungkin yang tadi baru datang, baru nyampe sini gitu kan, terus mau memulai karir. Nah, gimana nih biar tetap ya sukses juga tapi tetap wisdom juga. Wisdom juga. Gimana nih Kak pesannya? Andai bisa mengulang waktu, apa sih yang harus dilakukan orang yang sejak dini gitu ingin meniti karir gitu kali ya? Jadi tadi harus benar-benar ngelakuin segala sesuatu itu harus dari hati dan harus jadi yang terbaik
di versi diri kita saat itu. Contoh, cleaning service nih. Kan dia nggak mungkin kan tiba-tiba, Tuhan saya menjadi manajer. Mungkin suatu hari bisa, tapi sekarang ini yang bisa kamu lakukan itu, jadilah cleaning service terbaik. Dari hati. Jangan kayak, gitu. Jangan. Jadi kayak, do your best yang bisa kamu lakukan saat itu, di apa yang sudah menjadi hak kamu saat itu dari Tuhan gitu loh. Kalau kamu jadi manajer, ya lakuin terbaik manajer yang bisa kamu lakuin gitu. Itu aja sih. Luar biasa. Harus semuanya dari hati dan yang terbaik. Ini yang salah satu kita petik nih, do your best. Karena aku kalau misalnya ngomong begini tuh inget banget kata Ustadz yang ngomong, apa yang menjadi milikmu itu nggak bakalan bisa diambil orang. Dan jangan pernah ngambil milik orang, karena sampai kapanpun itu nggak bakalan jadi milik kamu. Analoginya seperti gini, kalau Ustadz itu cerita ya. Kalau misalnya kinerja kamu adalah 10 juta, tapi kamu dibayar 20 juta, kamu harus hati-hati. Karena yang 10 juta sisanya, itu akan diambil dalam bentuk apapun. Itu jangan sampai. Artinya mungkin kita kerja, kita cuma setara dibayar 5 juta nih. Iya kan? Tapi kita digaji 10 juta pada saat itu jangan senang. Karena yang 5 juta ini akan diambil dalam bentuk apapun. Entah kesehatannya, ngerasa nggak sih? Pernah nggak sih semua orang-orang tuh pernah ngerasain kayak, yang bukan rezeki kita paksa ambil, tapi tahu-tahu hilang gitu aja. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya memang kinerja kita 10 juta, tapi kita cuma mendapatkan gaji 5 juta misalnya, itu juga jangan khawatir. Karena yang 5 juta sisanya akan dikembalikan dalam bentuk kesehatan, akan dikembalikan dalam bentuk keluarga kita yang berbahagia, akan dibalikan orang-orang yang baik yang selalu mengelilingi kita. Jadi do your best ini menurut aku sih sangat penting. Wah, luar biasa sih. Luar biasa ya, jadi banyak refleksi ya. Betul. Aku ikhlas tadi, ikhlas dan ikhlas. Apapun itu kalau gini loh, kita kalau sama kita posisinya kita manajer ya. Kita lihat supervisor kita ini, kita lihat nggak kita lihat, tapi dia tuh kerjaannya ikhlas. Terus laporannya belum ini Pak, Bu, laporannya udah ya, taruh di meja dengan senyum. Apa nggak seneng kita? Iya. Kita kalau mau naikin dia jadi apa kan kita pasti inget duluan dong. Sama halnya walaupun dia cleaning service, tapi kalau kita serve kita dengan baik dan benar, tiba-tiba ada lowongan naik kata dia jadi apa ya, habis cleaning service ya. Iya. Mungkin jadi gitu. enggak lah. Manajer operasional. Driver lah mungkin ya. Lebih kayak driver juga belum tentu. Oh, itu cuma ganti kerjaan ya. Dari cleaning service ke driver sih kayak cuma ganti kerjaan ya. Cleaning service apa dong? Ya mungkin karyawan lah. Manajer operasional. Bukan, enggak dong. Dia mantau cleaning service kejauhan dong. Bukan, belum kejauhan. Bantu-bantu kantor kayak itu masih sama kan? Enggak dong. Cleaning service kan yang bagian bersih-bersih, sapu-sapu pel. Ini diangkat sedikit dulu. Jadi kamu bantu-bantu staf lainnya. Banyak apa nih? Bukan. Kan kalau di kantor yang gede, contohnya kan saya dulu sebelum pindah Jakarta kan sempat kerja di kantor gede kan. Itu kita kayak hektik banget buat fotokopi, buat ngantar dokumen ke sana sini gitu lah. Kalau dia ini bisa melewati cleaning service dengan baik, sampai di tadi apa namanya itu bagian warawiri kantor itu apa sih namanya? OB itu. Bukan ada OB. Bukan OB. OB kan gitu sama aja kayak sama cuman di atasnya dikit yang kita suruh-suruh ngantar dokumen kan. Gitu pokoknya. Gitu pokoknya. Tapi pokoknya kalau kita lakuin segala sesuatu dengan ikhlas dan yang terbaik itu pasti ada gitu loh. Pasti kayak atasan kita, entah yang lihat kita itu happy gitu loh. Betul. Siapa tahu ntar ada rezeki misalnya ada orang nitip makanan dikasih lebih ya kasih. Itu kan yang karma kontannya ya kan. Jadi do your best ya, bener ya. Pakai banget. Ikhlas. Setuju sih, apalagi kalau kita do your best plus tuh ada plus. Apa tuh plusnya? Plus ordal. Oh ya Allah, itu cepet sih nanya plus ordal ini. Makanya nanti kalau kita punya anak, kalau gue punya anak mungkin ya terutama ya. Apa tuh? Nanti anak didorong supaya cita-citanya nggak usah tinggi-tinggi. Jadi ordal aja. Jadi ordal supaya dicari orang gimana. Makasih banyak nih Kak Rara. Luar biasa menginspirasi kisahnya. Udah mau undang saya ke
sini. Wah, kita juga berterima kasih. Teman-teman juga, kalau misalnya ada yang bisa diambil, ini pasti menjadi pelajaran yang sangat berharga buat Benar-benar kita. kita kumpul sama orang yang energinya positif, jadi positif juga. Jadi positif juga. Baterainya full charge lagi. Nah, teman-teman terus dukung siaran kita dengan cara di like, komen, dan subscribe channel ini. Nah, juga ini nih buat teman-teman yang mau merchandise kita. Ini keren banget nih tumblernya ya. Wow. Nah, yang mau ini boleh nanti bisa langsung klik link di bawah aja ya. Nanti hasil penjualan ini nih untuk membantu saudara-saudara, adik-adik kita yang berjuang melawan penyakit jantung yang ada di rumah singgah Ruang Sejahtera Umat. Luar biasa. Makasih banyak Kak Rara. Iya. Thank you banget. Ini boleh kita berikan ke Kak Rara, ya kan? Sebagai tamu, thank you. Ada di dalam, nanti kita kasih biar kelihatan. Thank you banget Kak Rara atas waktu. Halo teman-teman kebaikan, gimana tadi udah denger cerita-cerita yang memorable banget kan? Untuk denger kisah kita selanjutnya bersama teman-teman kebaikan, jangan lupa di-subscribe, komen, dan like konten-konten kita semua ya. Nah, kita juga punya merchandise yang dari hasil penjualannya akan disumbangkan untuk pasien-pasien di Rumah Singgah Ruang Sejahtera Umat. Mereka sedang berjuang loh untuk penyakitnya, yaitu jantung dan juga kanker. Jangan lupa dibeli ya, nanti linknya ada di bawah ini. See you!